Selamat datang di Mr. Story Mystery, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan akan membawa Anda ke dalam dunia penuh misteri dan ketegangan. Malam ini, kami akan membawa Anda ke sebuah desa kecil, di mana para warga mengalami kejadian mistis saat melakukan ronda malam. Sosok menyeramkan yang menghantui gang belakang telah menjadi legenda yang menakutkan. Siapkan diri Anda, redupkan lampu, dan dengarkan kisah ini dengan saksama. Mari kita mulai ceritanya yang berjudul Ronda Horor Kuntilanak. Malam itu, udara di kampung begitu dingin. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar menjadi latar belakang kesunyian yang mencekam. Beberapa warga berkumpul di pos ronda, berjaga demi keamanan kampung yang belakangan sering diganggu maling. Pak Sarman, sebagai ketua ronda, membagi tugas. Biar aku dan Joko patroli di sekitar gang belakang, kalian tetap di pos, ujarnya sambil membawa senter tua. Joko, seorang pemuda kampung yang baru pertama kali ikut ronda, mengangguk dengan gugup. Saat mereka berjalan melewati gang sempit yang dipenuhi pepohonan rimbun, hawa dingin semakin menusuk. Tiba-tiba, Joko menghentikan langkahnya. "Pak, dengar enggak?" bisiknya. Pak Sarman mengernyitkan dahi, lalu mendengar suara tawa lirih, seperti suara perempuan, menggema di antara pepohonan. Lampu-lampu jalanan berkedip aneh, dan bau melati mendadak menyeruak. Pak Sarman menyorotkan senter ke arah pohon besar di ujung gang, dan di sanalah mereka melihatnya. Sesosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih kotor, menggantung di dahan, dengan mata merah menatap mereka. Joko mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Pak Sarman mencoba tetap tenang, menggenggam erat tasbih di tangannya. "Jangan takut, jangan tunjukkan rasa panik," bisiknya. Namun, sosok itu semakin mendekat, tertawa nyaring hingga menusuk telinga. Mereka berdua berlari sekuat tenaga kembali ke pos ronda. Saat tiba di sana, Joko hampir pingsan. Warga lain segera menyiramnya dengan air dan membacakan doa. Setelah sadar, Joko hanya bisa berbisik, Dia ada di belakang pohon itu." Beberapa warga yang penasaran kembali ke tempat itu dengan membawa obor dan doa-doa. Namun, yang mereka temukan hanyalah bau melati yang perlahan menghilang, serta suara tawa yang menggema dari kejauhan, seolah memberi peringatan bahwa sosok itu masih mengawasi mereka. Keesokan harinya, kabar tentang penampakan kuntilanak menyebar ke seluruh kampung. Beberapa orang tua kampung berkumpul di rumah Pak Lurah untuk membahas masalah ini. Dulu, sebelum kampung ini dibangun, ada seorang perempuan yang meninggal gantung diri di pohon besar itu. Kata Mbah Wiryo, sesepuh kampung yang sudah lama tinggal di sana. Cerita itu semakin membuat warga ketakutan. Malam berikutnya, beberapa orang yang bertugas ronda memperketat pengawasan, membawa lebih banyak penerangan dan bacaan doa. Namun, gang belakang tetap menjadi tempat yang paling dihindari. Beberapa malam kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini, warga yang sedang berjaga di pos ronda mendengar suara ketukan di pintu pos. Suara itu terdengar pelan, tetapi semakin lama semakin keras. Ketika salah satu warga memberanikan diri membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Namun, bau melati kembali menyeruak. Ketegangan semakin terasa saat suara tangisan terdengar dari arah gang belakang. Salah seorang warga, Pak Darto, yang dikenal pemberani, mengajak beberapa orang lainnya untuk mencari sumber suara tersebut. Dengan obor di tangan, mereka berjalan perlahan menuju gang yang kini terasa lebih gelap dari biasanya. Saat mereka mendekati pohon besar itu, suara tangisan mendadak berubah menjadi tawa histeris. Seketika, angin kencang berhembus, membuat daun-daun berguguran dan obor hampir padam. Di antara ranting-ranting pohon, mereka melihat sesosok bayangan putih melayang perlahan, matanya merah menyala. Salah satu warga, Pak Min, yang membawa air doa, segera menyiramkan air tersebut ke arah sosok itu sambil membaca doa-doa pengusir jin.
Sosok putih itu mengeluarkan suara jeritan melengking sebelum akhirnya menghilang dalam kabut tipis. Namun, gangguan belum berakhir. Beberapa hari setelah kejadian itu, anak-anak kecil mulai melaporkan melihat bayangan putih mengintip dari jendela rumah mereka pada malam hari. Bahkan, ada seorang warga yang mengaku mengalami mimpi buruk berulang kali tentang sosok perempuan yang menangis dan meminta tolong. Para sesepuh kampung akhirnya sepakat untuk mengadakan ritual besar. Mereka mengundang seorang dukun terkenal dari desa sebelah, Ki Surya, yang dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk halus. Malam itu, seluruh warga berkumpul di dekat gang belakang, menyalakan obor dan membaca doa bersama. Ki Surya duduk bersila di depan pohon yang dulunya menjadi tempat penampakan kuntilanak. Ia membakar kemenyan dan mulai merapalkan mantra. Suasana semakin tegang ketika angin mendadak bertiup kencang, dan suara perempuan menangis kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan menyayat hati. "Dia tidak akan pergi begitu saja," ujar Ki Surya. "Dia terikat di tempat ini karena kematian yang tidak wajar." Ki Surya meminta beberapa warga untuk menggali di sekitar pohon. Setelah beberapa jam, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah kain kafan yang sudah membusuk. Di dalamnya terdapat beberapa helai rambut panjang yang masih utuh. Ki Surya menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari ritual ilmu hitam yang membuat arwah perempuan itu terperangkap di tempat ini. Dengan hati-hati, mereka menguburkan kembali kain kafan itu dengan doa-doa khusus. Setelah ritual selesai, suasana kampung mulai terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara tawa mengerikan atau bau melati yang muncul tiba-tiba. Namun, meskipun sosok itu tidak lagi terlihat, beberapa warga percaya bahwa dia masih ada, mengawasi dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dan bagi mereka yang nekat berjalan sendirian di gang belakang pada malam hari, terkadang masih terdengar bisikan lirih, seakan ada seseorang yang memanggil nama mereka dari balik kegelapan. Itulah kisah menyeramkan malam ini di Mr. Story Mystery. Apakah kisah ini hanya legenda, atau ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya? Yang jelas, di setiap sudut gelap dunia ini, mungkin ada sesuatu yang terus mengawasi kita. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar jika Anda pernah mengalami kejadian serupa. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.